Nabi SAW dikirim ke Halimah dari dusun Banu Sa'ad untuk disusukan dan dirawat, sesuai dengan adat istiadat bangsawan Quraisy pada saat itu. Kebiasaan para bangsawan Quraisy pada waktu itu adalah membiarkan anak-anak hidup di udara gurun yang bersih dan suasana yang bebas. Dengan demikian, tubuh anak dapat menjadi segar dan sehat, dan kecerdasannya dapat didukung oleh semangat kebebasan dan hidup mandiri, karena dia tidak terpengaruh oleh kehidupan sosial orang asing dalam pergaulannya. Selain itu, memungkinkan anak-anak berbicara dalam bahasa Arab asli orang Badui yang sebenarnya, bahasa yang belum rusak karena tidak terpengaruh bahasa Arab asing dan tidak tercampur bahasa orang lain, sehingga anak-anak dapat berbicara dalam dialek Arab yang asli dan fasih. Demikianlah Nabi Muhammad SAW saat itu dibawa oleh Halimah ke dusun Banu Sa'ad, tempat dia disusukan, diasuh, dan dirawat olehnya sampai 4 atau 5 tahun. Untuk detailnya, kami akan menceritakannya secara singkat. Beberapa hari setelah Nabi SAW disusui oleh Thuwaibah, ada para wanita dari pedesaan yang mencari pekerjaan untuk menyusukan anak-anak keluarga bangsawan Quraisy dari Mekah. Salah satu di antara mereka ada wanita dari suku Banu Sa'ad, dikenal pintar dan pandai menyusui, menjaga, dan membesarkan anak-anak. Secara umum, mereka mencari keluarga bangsawan Quraisy yang mampu, yang ayah dari anak-anaknya masih hidup, karena mereka berharap untuk mendapatkan upah dan hasil lebih banyak. Jadi mereka tidak ada yang suka datang ke Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu bayi yang baru lahir dari ibunya adalah seorang yatim piatu. Ayahnya meninggal saat Nabi masih dalam kandungan ibu. Kebetulan pada saat itu, bagi Halimah, tidak ada dari keluarga bangsawan dan kaya yang bersedia menyerahkan anak-anaknya kepadanya, karena tahu keluarganya dalam kondisi yang memprihatinkan dan tubuhnya sangat tidak menyenangkan. Meski begitu, awalnya dia tetap tidak suka menerima untuk menyusukan dan mengasuh Nabi Muhammad SAW, karena mereka masih berharap bisa mengasuh dan membesarkan anak yang ayahnya masih hidup dan mampu. Tapi setelah tidak mendapatkan anak yang akan disusukan, akhirnya dia berkata kepada suaminya, Haris bin Abdul Uzza atau Abu Kabsyah, "Aku tidak suka pulang dengan hampa, sedangkan kawan-kawanku semua pulang dengan membawa anak yang akan disusui dan diasuhnya. Karena itu, apakah tidak lebih baik saya menerima anak yatim itu?" Suaminya menjawab, "Tidak jadi masalah jika engkau akan berbuat demikian, menerima dan mengambil anak yatim itu. Mudah-mudahan dengan anak itu nanti Allah akan memberi berkah dan rahmat kepada kita." Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Halimah ke desa kecilnya untuk diasuh di sana dan dirawatnya. Setelah Nabi mulai disusukan dan diasuh, beberapa hari kemudian Halimah dan keluarganya tampak sangat bahagia. Air susu yang disusukan kepada Nabi bertambah banyak, kambingnya menjadi gemuk, segala sesuatu miliknya menjadi lebih baik. Kira-kira 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW disusui dan dirawat oleh Halimah, Halimah kemudian mengantarnya kembali ke ibunya, Aminah. Aminah sangat senang dan menyambutnya, namun ia berharap pada Halimah bisa membawa anaknya kembali ke desa kecilnya, karena Aminah khawatir dengan kondisi anaknya. Tubuh yang subur dan sehat akan terganggu akibat penyakit di kota Mekah. Halimah menerima permintaan Aminah dengan baik, dan kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa kembali ke dusun Banu Sa'ad
sampai dia berumur 4 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah mengembalakan kambing bersama anak-anak Halimah.